Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi thohirin wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Qolal musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Paslun utawi iki iku siji pasal. Wasyaro itu wujubi sholati salah satu asya'a, utawi piro-piro syarat wajibe sholat salah satu asya'a iku telu piro-piro perkara. Pasal syarat-syarat wajibnya sholat ada 3 perkara. Al-islamu rupane Islam, wal bulugu lan balig, wal aklu lan berakal, wahwa utawi aklu hadu taklifi iku pelanggarane mukalaf. Pertama Islam, kedua balig, ketiga berakal. Akal adalah batasan taklif, tuntutan menjalankan syariat. Paslun utawi iki iku siji pasal. Wasyaro itu wujubi sholati salah satu asya'a, utawi piro-piro syarat wajibe sholat salah satu asya'a iku telu piro-piro perkara. Pasal syarat wajibnya sholat ada 3 perkara. Ahaduha utawi salah sawijine salasa, al-islamu iku Islam, pala tajibus sholatu, pala tajibu maka ora wajib as-sholatu opo sholat, alal kafiril asli ingatase wong kang kafir kang asli, wala yajibu lan ora wajib alaihi ingatase al kafiril asli kodo uha opo ngodone sholat, ida aslama tatkala manjing Islam iya kafiril asli, wa amal murtadu lan anapon utawi wong kang murtad, patajibu maka wajib alaihi ingatase al murtad as-sholatu opo sholat, wa kodo uha lan kodone sholat, in ada tatkala balik ya murtad ilal islami maring Islam. Syarat wajib sholat ada 3. Pertama adalah Islam, maka tidak wajib mendirikan sholat bagi orang kafir asli, dan tidak wajib bagi kafir asli mengkodo sholat ketika dia masuk agama Islam. Sedangkan orang murtad wajib melaksanakan sholat, wajib membaca syahadat dulu dan melaksanakan sholat dan mengkodo sholat jika dia baik lagi ke agama Islam. Paslun fi bayani sifati man tajibu alaihi sholatu adaan wa kodoan wa fi bayanin nawafili. Pasal menjelaskan sifat-sifat orang yang wajib mendirikan sholat adaan dan kodoan, dan menjelaskan sholat-sholat nawafil sunnah. Wasyaro itu wujubi sholatil khomsi salah satu asya'a, syarat wajibnya sholat ada 3 perkara. Ahaduha al-islamu, pala tajibu sholatu alal kafiril asli. Pertama Islam, maka tidak wajib mendirikan sholat bagi kafir asli. Wala yajibu alaihil ayil kafiri kodo uha ayis sholati, dan tidak wajib bagi orang kafir mengkodok sholat ida aslama ketika dia masuk Islam, tidak wajib. Wala yundabu, dan tidak disunahkan mengkodok sholat
yang tertinggal ketika pada masa kafir. Misalkan usia balik 15 tahun ya, 15 tahun dia kafir setahun, 16 tahun masuk Islam, maka 1 tahun tidak disunahkan mengkodok sholat. Wa yusabul kafiru alal qurbi allati tahtaju ila la tahtaju ila niyatin kasodakoti. Kafir diberikan pahala karena melakukan pekerjaan yang baik yang tidak membutuhkan niat seperti sodako, kasodakoti wal hadiyati fa innallaha yukhaffifu anhu adaba goyril kufri fil akhirati, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala meringankan baginya siksaan selain kekufuran di akhirat. Nah, sebab-sebab kafir sering sodako, sering memberikan hadiah, maka siksaannya diringankan ya. Meringankan siksaan yang bukan kekufuran. Kama khaffafa an abi lahabin kulla yaumi isnaini bisababi sururihi biwiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala meringankan siksaannya Abu Lahab pada setiap hari Senin, sebab Abu Lahab bergembira dengan kelahirannya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan memerdekakan Suwaibah ketika senang dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nah, bagaimana kalau kita senang terus menjadi umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Abu Lahab saja yang senang dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diringankan siksaannya, apalagi orang Islam yang senang, yang bersyukur menjadi umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan memperbanyak sholawat. Mudah-mudahan kita tidak masuk ke neraka. Amin ya Allah ya robbal alamin. Wa amal murtadu patajibu alaihi sholatu. Adapun orang murtad maka wajib baginya mendirikan sholat, ada uha, mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Lakin la yutolibu biha ma'aridati, tetapi tidak dituntut melaksanakan sholat beserta kemurtadan. Nah, jadi harus syahadat dulu. Bal yuqalu lahu balikta, bahkan dikatakan kepada orang murtad aslim wasoli, masuklah Islam dan sholatlah. Nah, kita harus hati-hati di zaman sekarang, banyak yang tergelincir ke kemurtadan, baik itu dalam itikad, perbuatan, ucapan, harus hati-hati. Wa qada'uha in ada ilal islami, dan mengkodo sholat jika ia kembali ke agama Islam, hatta zaman al-junun piridati, sampai zaman gila di waktu murtad ini wajib dikodok. Wasani al-bulugu utawi kang kapindo al-bulugu iku balik. Pala tajibu ala sobiyin wa sobiyatin,
pala tajibu maka ora wajib ia sholat ala sobiyin ingatase bocah lanang cilik wasobiyatin lan bocah wadon cilik. Kedua, balik maka sholat tidak wajib bagi anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan. Lakin tetapi yuk maroni den parentah ia sobiyin lan sobiyah biha kalawan sholat ba'da sab'i sinina ing dalem sause pitu piro-piro tahun in hasola lamun hasil atamyizu opo tamyiz biha kalawan sab'a sinina. Namun keduanya harus diperintah melaksanakan sholat setelah berusia 7 tahun jika sudah tamyiz. Pa'illa paba'da tamyizi pa'illa maka lamun ora paba'da tamyizi maka ing dalam sause tamyiz. Jika belum tamyiz maka diperintahkan setelah tamyiz. Wayud robani lan den pukul iya sobiyin lan sobiyah ala tarkiha ingatase ninggale sholat ba'da kamali asri sinina ing dalem sause sampurnane 10 tahun. Dan keduanya harus dipukul karena meninggalkan sholat setelah berusia 10 tahun. Wasani al-bulugu kedua balik pala tajibu ais sholatu maka sholat tidak wajib ala sobiyin wasobiyah bagi anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan. Lakin yuk maroni biha ba'da tamami sab'i sinina tetapi keduanya diperintahkan melaksanakan sholat setelah sempurna usia 7 tahun ittifaqon menurut kesepakatan ulama. In hasolat tamyizu biha jika pada usia 7 tahun sudah tamyiz. Biayakula wayashruba wayastanjia wahdahu ba'da ta'limihi kaifiyatal istinjai. Tamyiz itu bisa makan, bisa minum, bisa cebok sendiri setelah diajarkan tata cara cebok. Jadi ketika anak berusia 7 tahun maka orang tua harus memerintahkan sholatnya dengan sempurna dengan rukun dan syaratnya. Nah, sebelum usia 7 tahun anak sudah mempelajari bersuci, mempelajari wudu, mempelajari sholat. Jadi usia 7 tahun anak sudah menguasai ilmu sholat. Fa'ila paba'da tamyizi wayud robani ala tarkiha wujuban ba'da kamali asri sinina. Keduanya harus dipukul karena meninggalkan sholat ba'da setelah sempurna usia 10 tahun. Hadama i'tamadahu Ibnu Hajar. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Hajar, berbeda dengan Imam Romli. Fa innahu qala yud robani ba'da tasiati li'annahu madon natul bulugi. Nah, berbeda dengan Imam Romli ini berpendapat bahwasanya
Sobiyin dan sobiyah ini dipukul setelah 9 tahun. Jika waktu usia 9 tahun anak-anak tidak melaksanakan sholat maka dipukul menurut Imam Romli. Nah, orang tua bagaimanapun caranya harus memerintahkan anak sholat dengan rapih. Menurut Gus Baha, memerintahkan anak sholat jangan menakut-nakuti ke neraka. Jika kamu tidak sholat maka kamu akan masuk neraka. Nah, yang lebih baik kamu harus sholat, nanti kita bersama-sama lagi di surga. Wasalisu al-aqlu. Wasalisul aqlu wasalisu lan utawi kang kaping telu al aqlu iku berakal. Pala tajibu ala majnunin, maka ora wajib ia sholat ala majnunin ingatase wong kang edan. Wa qauluhu lan utawi ucapane musonib wa huwa hadu taklifi, lapad wa huwa hadu taklifi wa huwa utawi al aklu hadu taklifi iku pelanggarane mukallaf. Sakitun iku gugur pi ba'din nusakhil matni ing dalam sebagian naskah matan. Ketiga, berakal, maka sholat tidak wajib bagi orang yang gila. Ungkapan musonib wa huwa hadu taklifi, akal adalah pembatasan mukallaf. Akal adalah batasan taklif, tuntutan menjalankan syariat, tidak tercantum pada sebagian redaksi matan. Wallahu a'lamu bishawab.